Film dimulai dengan memperlihatkan Frank yang tengah berada di dalam sebuah mobil, tepatnya di parkiran basement. Saat ia hendak berangkat, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetuk kaca mobilnya sambil mengatakan bahwa ban mobilnya bocor. Namun Frank tak dapat membantunya karena ia harus segera pergi. Kemudian si wanita langsung menodongkan sebuah pistol dan menyuruh keluar dari dalam mobil. Ternyata mereka adalah kawanan perampok yang ingin merampas mobilnya. Namun mereka tak dapat menjalankannya karena sistem mobil yang menggunakan sebuah kode. Akhirnya terjadilah perkelahian yang dimana Frank dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu ia kembali lagi masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah Frank berhasil menyelesaikan misi pertamanya di kota Marseille, Prancis, lantas ia pindah menuju ke Amerika, tepatnya di kota Miami. Di sana ia menjadi seorang supir pribadi untuk keluarga Billings yang kaya raya, khususnya mengantar jemput anak sekolah yang bernama Jack. Jack ini adalah anak dari pasutri Jefferson dan Audrey, di mana Audrey adalah teman lamanya Frank. Di sisi lain, hubungan keharmonisan antara Jeff dan Audrey sedang dalam kondisi kurang baik. Dikarenakan Jeff yang selalu mendapatkan sebuah tekanan besar dari profesinya, yaitu sebagai seorang pejabat pemerintahan, sehingga membuat ia kurang memperhatikan keluarganya sendiri. Kemudian setelah Frank sudah mengantarkan Jack pulang dari sekolahnya, Audrey meminta tolong padanya untuk mengantarkan Jack besok pagi ke dokter gigi. Namun tanpa mereka sadari, ternyata ada seseorang dari dalam mobil yang menyadap obrolan dari mereka berdua, menggunakan sebuah alat yang sudah terpasang di sebuah pohon di dalam rumahnya. Lalu pria tersebut memberi kabar kepada bosnya bahwa Jack akan dibawa ke rumah sakit pada besok pagi jam 9 yang diantar oleh supirnya. Kemudian di keesokan harinya Frank dan Jack menuju ke rumah sakit. Namun kelompok para penjahat terlebih dahulu sampai di rumah sakit dan membunuh seorang suster penjaga resepsionis dan juga dokter. Lalu mereka menyamar jadi suster dan juga dokter yang seolah-olah bertugas di rumah sakit tersebut. Kemudian Frank mengatakan bahwa ia dan Jack ingin bertemu dengan dokter Coblin. Namun wanita yang sedang menyamar tersebut mengatakan bahwa dokter Coblin sedang sakit dan menyarankan untuk periksa dengan dokter Tyberg. Lalu setelah bertemu dengan pria yang menyamar menjadi dokter Tyberg, di sana ia mengatakan bahwa dokter Coblin sedang ada panggilan darurat. Di sana Frank sudah mulai curiga bahwa sepertinya ada yang tidak beres, karena mengetahui pendapat dari si wanita dan pria mengenai dokter Coblin berbeda. Lalu dokter aspal asli tapi palsu mengajak Jack masuk ke dalam ruangan periksa, sedangkan Frank menunggu di luar. Beberapa saat setelah itu, Inspektur Tarconi memberi kabar kepada Frank bahwa ia sudah sampai di bandara Miami. Namun Frank tak dapat menjemputnya dikarenakan ia harus mengurus hal lain yang lebih penting. Kemudian ia masuk ke dalam ruangan periksa sambil mengatakan bahwa Jack lebih baik ditangani oleh dokter Coblin saja. Para penjahat pun menyadari bahwa Frank telah mengetahui modusnya. Akhirnya perkelahian pun terjadi, di mana ia menyuruh Jack untuk segera pergi dan bersembunyi. Sementara dirinya menghadapi kawanan penjahat yang dipimpin oleh seorang wanita tomboy yang bernama Lola. Di sana Frank berhasil melarikan diri dan menyelamatkan Jack. Kemudian Lola menghubungi salah satu anak buahnya yang standby di parkiran mobil untuk segera memasang bom waktu di bawah mobilnya Frank. Di sana Frank belum menyadari bahwa di mobilnya sudah terpasang sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kapan saja. Sementara itu, Lola dan pasukannya telah gagal menculik Jack. Akhirnya ia menjalankan sebuah rencana B. Lalu ketika Frank sudah tiba di rumah keluarga Billings, di sana ia mendapat sebuah telepon dari seorang pria yang bernama Gianni, yang memberi pesan kepadanya bahwa jika ia tak mengikuti perintah darinya, maka Jack akan mati. Karena Jack sendiri sudah menjadi sasaran tembak dari seorang penembak itu yang mampu menembus kaca mobil anti peluru. Dengan terpaksa Frank pun mengikuti perintahnya dan membiarkan Lola masuk ke dalam mobilnya sambil menghindari kejaran dari polisi.
Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para polisi dan menuju ke suatu gudang yang terletak di dekat sebuah pelabuhan. Di sana Frank bertemu dengan Gianni, di mana ia adalah otak dari semua kejahatan yang sedang terjadi. Kemudian ia menghubungi Jeff dan memberitahu padanya bahwa Jack ada bersamanya, serta ia meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar dalam waktu 2 jam ke depan, dan memintanya agar uangnya ditaruh dalam sebuah koper anti air. Lalu Gianni juga menyuruhnya agar datang ke Taman Bayfront seorang diri. Mau gak mau Jeff menuruti permintaannya. Sementara itu Gianni menyuruh Frank segera pergi meninggalkan tempatnya. Namun saat ia ingin memasuki mobilnya, tiba-tiba Frank melihat dari genangan air ternyata ada sebuah bom yang sudah terpasang di bawah mobilnya. Dengan terpaksa ia pun masuk ke dalam mobilnya. Di sana Frank langsung menancapkan gas dan berhasil melepaskan bomnya sepersekian detik sebelum Lola meledakkannya. Setelah itu Frank menghubungi Jeff sambil mengatakan bahwa para penjahat telah membawa Jack menaiki 3 buah kapal menuju ke arah utara. Kemudian ia juga menghubungi Inspektur Tarconi untuk segera keluar dari rumahnya. Namun ia telat dikarenakan tim SWAT sudah datang terlebih dahulu ke rumahnya dan membawanya ke kantor polisi. Di sisi lain, Frank memberi pengakuan kepada Audrey bahwa bukan dirinya sebagai pelaku kejahatan yang menculik anaknya. Di samping itu, ia terpaksa melepaskannya karena para penjahat telah menodongkan sniper kepada Jack. Selain itu, dokter yang ada di rumah sakit ternyata aspal dan mencoba ingin menyuntikkan sebuah virus kepada Jack. Lalu Frank berjanji kepada Audrey bahwa ia akan menyelamatkan Jack sesuai dengan janjinya. Setelah itu, ia menuju ke rumah sakit yang sebelumnya ia kunjungi bersama Jack. Di sana Frank menemukan sebuah cairan virus di dalam sebuah suntikan. Namun ia ketahuan dengan seorang polisi yang langsung menembak dan menghancurkan suntikannya. Kemudian Frank dengan mudah melumpuhkan polisi tersebut, tetapi ia kesal karena suntikannya hancur. Lalu Frank mengambil sebuah suntikan baru beserta cairan antiseptik atau H2O2. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Lalu scene berpindah di sebuah kantor polisi di mana inspektur sedang melakukan aksi demo memasak. Tak lama ia pun dihubungi oleh Frank dan meminta tolong padanya agar ia dicarikan sebuah informasi mengenai seseorang penjahat yang baru saja ia kirimkan fotonya. Melalui akses komputer milik pihak polisian, inspektur menemukan data dari orang yang sedang dicari oleh Frank. Pria tersebut bernama Dimitri. Lalu di sana inspektur mengatakan bahwa ia adalah ahli biologi yang berasal dari Rusia. Kemudian juga pernah mengembangkan senjata biologis di laboratorium Siberia. Setelah itu inspektur memberikan alamat tempat tinggalnya. Singkat cerita, Frank berhasil menemukannya. Lalu di sana terjadilah aksi kejar-kejaran yang dimana Dimitri berusaha melarikan diri untuk menghindari Frank. Namun akhirnya Frank berhasil menangkapnya di dalam sebuah bis. Kemudian langsung menyuntikkan virus ke tubuhnya. Alhasil di sana ia pun langsung panik dan berlari menuju ke suatu tempat. Frank pun mengikutinya dari belakang. Ternyata Dimitri berlari ke sebuah laboratorium untuk meminta obat penawar virusnya kepada salah seorang dokter. Sementara itu Frank melihat beberapa manusia yang sepertinya telah dijadikan bahan uji coba dari sebuah virus. Lalu secara tiba-tiba ia diserang oleh pria berbadan besar yang membuatnya harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Lalu ia menuju ke sebuah lab tempat di mana Dimitri akan disuntik dengan cairan penawarnya. Namun Frank mencegahnya sambil mengatakan bahwa kau tidak memerlukannya, dikarenakan tadi itu hanya berisi sebuah air biasa. Kemudian ia mencoba menyerang Frank, namun Frank dengan mudah melumpuhkannya. Setelah itu si dokter menawarkan antivirusnya untuk dibagi dua, tetapi Frank menolaknya dan meminta kepada dirinya agar dijelaskan tentang virus tersebut. Dokter pun menjelaskan bahwa virus tersebut adalah sebuah virus yang dikombinasikan dengan sistem pelemah kekebalan tubuh dan juga dicampur dengan limbah. Lalu virus tersebut aktif selama 24 jam. Siapapun yang bernafas di dekatnya akan mati, termasuk si korban yang sudah terinfeksi. Kemudian Frank meminta semua antivirusnya, namun si dokter malah membuangnya keluar jendela. Dengan sigap Frank langsung melompat keluar dan berusaha menangkap antivirusnya. Namun sayangnya salah satu antivirusnya gagal diselamatkan olehnya. Ia hanya berhasil mengamankan satu saja.
Di sisi lain, Jeff, Audrey bersama dengan rombongan polisi sedang mencoba menyelamatkan Jack yang terkurung di dalam sebuah mobil box. Salah satu polisi coba membuka pintunya menggunakan sebuah robot, namun gagal. Audrey yang cemas akan keselamatannya Jack, di sana ia langsung keluar dari dalam mobil untuk membuka pintu mobil boxnya. Dan pada akhirnya Audrey pun berhasil menyelamatkan Jack. Akan tetapi Audrey, Jeff beserta yang lainnya tidak mengetahui bahwa Jack telah disuntik dengan sebuah virus yang mematikan, yang bisa mengancam keselamatan siapapun yang bernafas di dekatnya. Setelah itu, sesampainya di rumah, Jack diperiksa oleh dokter. Di sana dokter mengatakan bahwa ia tidak apa-apa, hanya kelelahan dan butuh istirahat yang cukup. Kemudian Jeff meminta maaf kepada Audrey atas sikapnya yang kurang perhatian kepada dirinya dan juga Jack. Tak lama Jeff pun pergi untuk menghadiri konferensi pers. Namun sepertinya ia sedang dalam kondisi kurang sehat, ditandai Jeff yang batuk-batuk. Beberapa saat setelah itu, Frank datang menuju rumah keluarga Billings dan bertemu dengan Audrey. Lalu di sana Frank mengatakan kepadanya bahwa Jack telah terinfeksi oleh sebuah virus yang berbahaya. Siapapun yang bernafas dekat dengannya akan tertular dan mati. Kemudian ia menyuntikkan obat penawar virusnya kepada Jack. Setelah itu Frank pergi kembali untuk mencari Gianni dan komplotannya. Sementara itu Audrey menghubungi Jeff yang sudah sampai di acara konferensi pers, sambil ia memberitahu mengenai perihal virus yang sudah menginfeksi mereka berdua. Namun suara Audrey tak dapat terdengar jelas olehnya. Lalu Jeff mengatakan akan menghubunginya kembali setelah acaranya selesai. Kemudian scene berpindah pada Frank yang tengah menghubungi inspektur melalui telepon umum. Di sana ia meminta tolong kembali agar dicarikan sebuah informasi mengenai kelompok para mafia. Inspektur pun membantunya mencarikan data dari komputer milik kepolisian. Lalu ia menemukan sebuah data dari Gianni yang ternyata ia adalah seorang dalang dari pelaku kejahatan. Kemudian ia juga pernah menyandra Menteri OPEC di Jenewa. Setelah selesai mendapatkan semua informasi tentang targetnya, Frank pun langsung pergi. Di sisi lain, secara tiba-tiba Audrey jatuh pingsan akibat virus yang sudah menginfeksi dirinya. Begitupun juga Jeff yang secara mendadak terjatuh dan tak sadarkan diri. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Frank yang telah mendapatkan alamat tempat di mana Gianni tinggal, ia langsung menuju rumahnya menggunakan sebuah taksi. Lalu setelah sampainya di sana, terjadilah aksi perkelahian yang di mana anak buah Gianni menyerang Frank. Dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan semua anak buahnya. Kemudian langsung masuk ke dalam ruangan dan menodongkan pistol ke arahnya. Tetapi dengan santai, Gianni mengatakan bahwa obat penawarnya sudah disuntikan atau disimpan semuanya di dalam tubuhnya. Maka jika kamu membunuhku, otomatis obat penawar virusnya pun juga akan lenyap. Lalu ia juga mengatakan kepada Frank bahwa dirinya juga dibayar oleh orang kaya raya yang berasal dari Kolombia, seorang bandar narkoba yang menugaskannya untuk menyingkirkan semua para pesaingnya termasuk para politisi juga. Setelah itu, ia pun menyuruh Lola untuk membunuh Frank, sementara dirinya pergi menaiki helikopter pribadinya. Kemudian dengan mudahnya, Frank membunuh Lola dengan menendangnya yang menyebabkan ia tertancap di sebuah rak besi. Tanpa membuang-buang waktu, ia langsung mengejar Gianni menuju bandara menggunakan Lamborghini. Singkat cerita, Frank berhasil masuk ke dalam pesawat dan membunuh CO pilotnya. Di sana ia bertemu dengan Gianni yang tengah duduk santai. Namun beberapa saat terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, di mana Gianni secara tidak sengaja menembak pilotnya yang membuat pesawatnya hilang kendali hingga terjun ke dalam laut. Kemudian ia berhasil melumpuhkan Gianni tanpa merusak obat penawar virusnya yang berada di dalam tubuhnya. Lalu Frank membawanya keluar dari dalam pesawat hingga sampai ke permukaan laut dan berhasil diselamatkan oleh tim rescue dari pihak kepolisian. Setelah itu Frank menuju ke rumah sakit dan memberikan sebuah karangan bunga untuk keluarga Billings, yang alhamdulillah mereka semua selamat karena sudah diberikan obat penawar virusnya. Lalu ia kembali ke mobil dan mengantarkan inspektur menuju bandara.
Beberapa saat kemudian, saat di dalam mobil, Frank menerima telepon dari seseorang pria yang tak dikenal bahwa ia membutuhkan jasa seorang transporter. Dengan seksama Frank pun mengatakan, "Ya, aku mendengarkannya." Dan film pun berakhir.